Jumpa lagi di Gapura Misteri, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam semua urusan. Nah, kisah horor yang ke-11 ini terjadi sekitar tahun 1995 yang dialami dan diceritakan kembali oleh salah satu subscriber Gapura Misteri. Sebut saja namanya Ansori ya. Ansori ini merupakan salah satu santri di sebuah pondokan di salah satu kota di Jawa ya, yang kala itu usianya sekitar masih belasan tahun, masih muda banget lah. Dan Ansori ini mempunyai dua orang teman dekat, atau lebih tepatnya sahabat begitu ya. Karena di mana ada Ansori bisa dipastikan itu di situ ada dua sahabatnya itu tadi. Sebut saja Wahyu dan Muntoro. Nah, pada suatu malam di sebuah desa yang letaknya itu masih dekat dengan pondokannya Ansori ya. Itu di sana ada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu ada yang meninggal. Dan seperti biasanya, para santri pun di pondokan itu secara sukarela dan spontan itu membantu keluarga yang sedang berduka cita gitu. Mulai dari menyiapkan peralatan-peralatan, membantu mengurus pemakaman, dan membantu mengambil keranda dari masjid di pondokan itu, kemudian dibawa ke rumah duka untuk membawa jenazah ke pemakaman tentunya ya. Dan sudah menjadi tradisi juga di desa itu kalau ada orang yang meninggal malam, asalkan belum sampai jam 12 malam, maka segera dimakamkan ya malam itu juga. Nah, singkat cerita, setelah disolati dan lain sebagainya, karena waktu itu masih belum malam banget, ya sekitar jam 8 malam lah, maka dibawalah jenazah tersebut ke pemakaman umum di desa itu. Sampai akhirnya prosesi pemakaman pun selesai dan keranda yang tadi membawa jenazah itu pun dikembalikan ke tempatnya lagi. Nah, disinilah mulai ada hal-hal yang sebenarnya konyol menurut Ansori dan dua sahabatnya itu, tetapi merupakan hal yang menakutkan bagi warga di desa itu ya. Ya, sebagian warga begitu. Ketika mereka bertiga itu sedang dalam perjalanan mengembalikan keranda, tiba-tiba mereka bertiga itu merasakan begitu capek sampai akhirnya mereka pun berhenti di tengah jalan untuk ya sekedar duduk beristirahat lah. Nah, usilnya mereka sebenarnya juga nggak ada tujuan usil ya di sana. Mereka itu menaruh atau menempatkan keranda itu persis di depan pintu salah satu rumah penduduk, dan mereka pun duduk agak jauh dari rumah itu ya, mungkin mencari tempat yang agak nyaman begitu ya buat duduk beristirahat. Nah, tiba-tiba pemilik rumah yang digunakan buat naruh keranda itu keluar. Astagfirullah, ini kenapa ada keranda di sini, kata pemilik rumah itu. Dia pun ketakutan dan teriak-teriak, ada keranda, ada keranda. Sampai akhirnya banyak warga juga yang keluar rumah. Nah, karena tahu banyak warga yang keluar rumah, Ansori dan dua sahabatnya itu pun bangun dari tempat di mana mereka duduk dan langsung menuju ke keranda tadi. Maaf, aku yang naruh keranda di sini, katanya. Kata Ansori dan teman-temannya ya. Aku sama teman-temanku kecapean dan akhirnya aku istirahat di situ, sambil menunjukkan tempat di mana mereka tadi duduk ya, tadi istirahat di situ. Akhirnya pemilik rumah pun nggak bisa berbuat apa-apa. Mau dimarahin anak-anak kecil, nggak dimarahin udah kadung bikin kaget dan takut ya. Akhirnya setelah berpamitan dan minta maaf, Ansori dan sahabatnya pun melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan keranda itu.
Dan ternyata nggak cuma sekali itu aja, yang kedua kalinya mereka pun mengulangi hal itu. Dan kejadiannya pun persis seperti yang tadi ya. Mungkin karena mereka itu masih ya tergolong anak-anak begitu ya. Jadi mungkin cepet capek, cepet lelah membawa keranda bertiga ya. Yang dua anak itu membawa dan yang satunya lagi mengikuti dari belakang ya, untuk semacam cadangan atau buat gantian begitu ya. Benar-benar bagi mereka itu sangat membuat capek, apalagi jarak antara pemakaman umum dengan masjid pondokan itu tempatnya agak ya relatif jauh ya, tempat dimana keranda itu nanti dikembalikan atau disimpan lagi. Nah, saat mereka kelelahan untuk yang kedua kalinya, mereka pun bermaksud beristirahat di depan salah satu rumah warga. Dan persis di depan pintu rumah itu mereka lagi-lagi meletakkan kerandanya. Nggak tahu kenapa mesti persis di depan pintu rumah. Apa karena mereka itu saking lelahnya sehingga nggak kepikiran itu rumah-rumahnya orang, atau karena memang sengaja buat nakut-nakutin yang punya rumah. Nggak ngerti tujuan mereka itu. Setelah mereka menaruh keranda itu, mereka pun duduk ya di rumah sebelahnya karena memang lokasinya ya itu tadi sangat nyaman buat mereka duduk beristirahat. Nah, tiba-tiba si pemilik rumah itu mengintip dari dalam rumah lewat kaca yang tertutup oleh gorden ya. Dari dalam rumah itu mendengar suara agak berisik. Mungkin ya suara anak-anak tadi waktu mau naruh keranda di depan pintu rumah itu. Dan yang punya rumah tersebut ngintip. Dan loh, itu di depan rumah apa sih? Kok kayak ada benda, tapi benda apa ya? Diamat-amatinya baik-baik oleh pemilik rumah itu. Tiba-tiba, loh, kok seperti keranda ya? Gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pun akhirnya keluar rumah untuk memastikannya. Dan ternyata benar, itu sebuah keranda yang berada persis di depan pintu rumah itu. Akhirnya pemilik rumah itu pun masuk sambil teriak-teriak ketakutan. Ya, rupanya itu seorang ibu-ibu kayak gitu ya. Pak, ada keranda di depan rumah, ada keranda di depan rumah, kata ibu-ibu itu. Karena waktu itu sudah cukup malam, ya sekitar jam 9:30-an lah. Jadi melihat keranda yang tiba-tiba ada di depan pintu rumah seperti itu ya, ibu-ibu itu mesti kaget ya, merasa kaget dan ketakutan. Ada keranda gimana maksudnya, Bu? Masa malam-malam kayak gini ada keranda, apalagi di depan rumah? Lah, itu dia, Pak. Ibu tadi tuh melihat sendiri di depan rumah kita itu ada keranda. Ya udah, ayo sebelah mana keranda itu, kata si bapak-bapak tadi ya. Bersamaan dengan ibu-ibu tadi yang teriak-teriak ada keranda, ternyata itu anak-anak yang sedang duduk beristirahat di samping rumah itu mendengarkan, waduh, ada yang lihat keranda kita, jangan-jangan ntar kita dimarahin lagi kayak yang pertama tadi, kata anak-anak itu tadi. Akhirnya mereka pun buru-buru mengambil keranda itu dan segera cabut melanjutkan perjalanannya sebelum yang punya rumah keluar, katanya. Dan bener ya, saat yang punya rumah itu keluar, ternyata kerandanya sudah nggak ada. Mana, Bu, mana kerandanya, kok nggak ada, kata bapak-bapak tadi ya. Tadi tuh ada, Pak. Sumpah saya itu nggak bohong. Tadi ada di situ tuh, di situ, sambil menunjukkan tempat di mana tadi dia melihat keranda itu. Tapi kenapa sekarang malah nggak ada ya? Heran aku, kata ibu-ibu itu tadi ya. Ibu mungkin hanya salah ngeliat kali, Bu. Nah, akhirnya kabar itu pun mendadak viral pada pagi harinya bahwa semalam itu ada penampakan keranda, katanya. Semalam ada penampakan keranda. Ributnya seperti itu. Lanjut dengan 3 anak tadi, Ansori, Muntoro, dan si Wahyu ya. Akhirnya mereka pun tiba di masjid, ya di masjid pondokan di mana tempat keranda itu dikembalikan ya. Sudah cukup malam saat itu dan saking capeknya, mereka pun rebahan di masjid itu. Sampai pada akhirnya mereka bertiga pun tertidur. Yaitu tadi saking capeknya, saking letihnya, sehingga mereka itu nggak sempet mandi atau nggak sempet bersih-bersih badan kayak gitu ya. Jangankan mandi, cuci muka aja mereka mungkin nggak sempet, sampai akhirnya mereka bertiga itu langsung terlelap ya dalam kondisi masih kotor seperti itu. Nah, disinilah mulai terjadi hal-hal yang di luar nalar.
Saat mereka itu tertidur dengan pulesnya, datanglah seseorang dan orang itu ternyata marbot masjid ya, atau ya semacam orang yang menjaga atau mengurusi masjid pondokan tersebut. Ini santri kenapa pada tidur di sini, kok nggak di asrama pondok, kata marbot tersebut. Mana masih pada kotor-kotor lagi. Marbot itu pun nggak tahu kalau mereka itu bertiga habis membantu proses pemakaman salah satu warga dan mengembalikan kerandanya ke masjid itu. Marbot itu pun akhirnya melanjutkan tugasnya, yaitu mematikan sebagian lampu penerangan di masjid itu, serta ya mengecek semua yang ada di masjid itu. Siapa tahu masih ada apa sound system yang masih nyala, atau lampu yang masih nyala, atau apalah. Nah, setelah semua dipastikan nggak ada masalah, maka marbot itu kembali ke depan masjid untuk pulang ke asrama pondokan. Tapi setelah sampai di serambi masjid, dia itu terkejut, loh, ini santri-santri tadi itu pada kemana ya, kok pada nggak ada, bilangnya kayak gitu. Padahal aku tadi ngontrol masjid kan cuma sebentar, kenapa mereka tahu-tahu sudah nggak ada. Ya kalaupun mereka pergi harusnya ada suara lah, meskipun hanya suara mereka bangun atau apa, kata marbot itu ya. Nggak tahulah, masa bodoh amat, paling mereka udah bangun terus langsung ke asrama, katanya marbot itu. Akhirnya marbot itu pun meninggalkan masjid itu dan kembali ke asrama pondokan. Singkat cerita, waktu subuh pun tiba dan kembali marbot yang semalam itu balik lagi ke masjid guna mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ya sholat subuh berjamaah begitu ya. Dan keadaan masjid saat itu pun memang masih sepi, memang masih nggak ada orang, karena masih sekitar pukul 4 pagi lah. Tiba-tiba ketika marbot itu mau mengambil air wudhu di kolam samping masjid, tiba-tiba dia melihat satu sosok di sana, tepatnya di bibir kolam gitu ya. Loh, itu apa ya di bibir kolam? Item-item kayak mirip orang, tapi iya orang apa bukan, kata marbot itu. Saat itu memang lampu penerangan kolam belum dinyalakan, jadi agak kurang jelas. Akhirnya karena penasaran dia pun mulai mengamati lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, sampai akhirnya lampu penerangan pun berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba innalillahi, ternyata marbot itu melihat satu sosok anak, dan itu adalah si Ansori. Weh bangun, bangun. Kamu itu gimana sih? Masa tidur di bibir kolam kayak gitu? Kalau kejebur kolam atau jatuh ke bawah gimana? Kata marbot itu. Mendengar ocehan orang itu, si Ansori pun akhirnya kebangun, dan saat dia bangun, dia itu kaget. Loh, kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Pak, kenapa saya ada di sini ya Pak? Kamu gimana sih? Malah nanya ke saya. Orang yang tidur kamu malah nanya ke saya, kata marbot itu. Iya Pak. Semalam saya itu tidur di sana, di depan sana, sambil nunjuk ke serambi masjid itu. Tidur bertiga sama Wahyu dan Muntoro. Lah, sekarang mereka berdua kemana? Ya saya nggak tahu Pak, mereka itu kemana. Saat mereka sedang tanya jawab seperti itu, tiba-tiba itu sayup-sayup terdengar seperti suara anak sedang menangis. Tolong. Terdengar suara dari luar masjid persis di samping kolam itu. Nah, di situ ada pohon yang ya lumayan tinggi lah. Dan suara itu berasal itu dari sana, dari pohon itu. Ansori dan marbot itu pun sempat ngerasa ketakutan dan merinding begitu ya. Itu suara apa ya? Kok seperti ada anak nangis dari atas pohon. Nah, setelah diamati dan didengarkan baik-baik, tiba-tiba si Ansori itu bilang, Pak, itu kayak suaranya Wahyu Pak, itu kayak suaranya Wahyu. Akhirnya mereka berdua pun keluar dari lingkungan masjid itu menuju ke samping di mana terdapat pohon yang lumayan tinggi itu. Dan ternyata memang benar, suara itu adalah suara si Wahyu yang lagi nangis dan minta tolong karena Wahyu itu tiba-tiba berada di pohon itu, dan posisinya juga di ujung dahan yang paling tinggi. Ansori dan marbot itu pun sempat bingung, ini bagaimana ceritanya kok Wahyu sampai ada di pohon ini dan posisinya ada di dahan yang paling tinggi lagi, bilangnya kayak gitu. Nah, saat marbot itu sedang berpikir kebingungan, akhirnya
satu persatu dari santri dan ustadz di pondokan itu pun mulai pada berdatangan ya untuk menunaikan sholat subuh di masjid itu. Dan melihat ada sebuah kejadian yang gak umum, mereka semua itu pada ngeliat, dan akhirnya mereka pun saling bahu-membahu untuk menurunkan si wahyu dari pohon itu. Singkat cerita, semuanya pun akhirnya melanjutkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Dan setelah selesai sholat subuh, Ansori dan Wahyu diminta oleh salah satu ustadz pondokan itu untuk menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Berarti tinggal Muntoro ya yang sampai saat ini belum ketemu ya? Tanya Pak Ustadz ke Ansori dan Wahyu. Iya Pak Ustadz, nggih Pak Ustadz. Saya itu ndak tahu Muntoro itu sekarang ada di mana. Ya udah. Nanti siang kita cari informasi tentang keberadaan Muntoro, katanya. Baru saja selesai membicarakan masalah Muntoro, tiba-tiba itu ada seorang santri yang lari ke arah Pak Ustadz tersebut. Pak Ustadz, ponten telepon. Madosi Pak Ustadz, katanya. Pak Ustadz, ada telepon mencari Pak Ustadz, kata santri itu. Dari siapa leh? Mboten ngertos Pak. Ya nggak tahu Pak, itu dari siapa. Oh ya udah. Pak Ustadz pun berjalan agak cepat menuju semacam kantor pondokan ya, karena ada telepon yang menunggu di sana. Setelah sampai di kantor pondokan itu, dia pun segera memegang gagang telepon yang saat itu masih tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dengan Pak Ustadz pengasuh pondok pesantren. Oh iya betul. Iya betul. Gimana Pak? Begini Pak Ustadz, saya ini salah satu pengurus masjid di sini dan saya mau melaporkan. Ini Pak, ada anak yang mengaku santrinya Pak Ustadz. Namanya itu Muntoro. Apa benar itu santrinya Pak Ustadz? Oh iya benar Pak, benar. Kebetulan saya dan rekan-rekan yang lainnya lagi mencarinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya Pak ya, karena Bapak itu sudah memberikan informasi kepada saya, kata Pak Ustadz. Terus ini posisi Bapak dan santri saya itu di mana ya Pak ya? Ini kebetulan santri Bapak itu berada di rumah saya Pak Ustadz. Karena saya itu tadi waktu mau sholat subuh menemukan santri Bapak sedang tidur di masjid dan saya bangunkan karena masjid itu mau digunakan buat sholat, kata bapak-bapak itu. Oh ya Pak, maksud saya Bapak itu ada di daerah atau di desa mana begitu Pak? Oh saya Pak Ustadz, kalau saya ini di Kalimantan Pak Ustadz. Mendengar jawaban dari seberang telepon, Pak Ustadz itu pun langsung terkejut bukan main. Ini gimana ceritanya? Kok santri saya bisa tahu-tahu ada di Kalimantan? Setelah saling tuker nomor telepon untuk mengurus si Muntoro, pembicaraan lewat telepon pun berakhir. Ya, karena memang pada tahun itu belum ada handphone ya atau HP seperti sekarang, jadi ya masih menggunakan telepon rumah istilahnya begitu ya. Dan memang benar, setelah beberapa hari berlalu, ya singkat ceritanya begini, si Muntoro akhirnya berhasil dipulangkan ke pondokan dan Muntoro pun sempat menceritakan kenapa dia sampai tahu-tahu ada di sebuah masjid di Pulau Kalimantan, padahal saat dia tidur pertama kali itu di masjid pondokan bertiga dengan teman-teman santrinya. Karena Ustadz itu nggak begitu percaya dengan posisi Muntoro yang katanya waktu itu ditemukan di Pulau Kalimantan. Meskipun si Muntoro itu sempat menunjukkan tiket kapalnya waktu itu, karena Muntoro itu pulang dari Kalimantan ke Pulau Jawa itu dengan menggunakan kapal laut, dan Muntoro itu sempat menunjukkan tiketnya kayak gitu, yang tiket yang dibelikan oleh salah satu pengurus masjid di Kalimantan begitu, itu sempat ditunjukkan ke Ustadz tadi. Dan karena Ustadz itu pun gak begitu percaya dengan posisi Muntoro yang katanya waktu itu ditemukan di Pulau Kalimantan, akhirnya Ustadz itu pun menyuruh salah satu santrinya untuk minta print out telepon pondokan itu. Dan ternyata memang benar, nomor telepon yang menghubungi maupun yang dihubungi saat itu memang di situ tertera nomor telepon dengan kode area daerah Kalimantan. Dan konon katanya
Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena santri-santri itu ketika tidur di masjid dalam kondisi kotor seperti itu ya, sehingga ada yang nggak suka, yang istilahnya itu mereka itu dipindah jin begitu ya. Nah, itulah kisah horor dan juga misteri yang dialami oleh Ansori pada sekitar tahun 95-an di sebuah pondokan pesantren. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua, dan bagi semuanya saja yang saat ini sedang merayakan Lebaran, kami atas nama tim Gapura Misteri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, bisa kirimkan ceritanya melalui email gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.